Audio Jungle. Episode saat ini, kita mau ngapain nih Mas? Yang buka itu gitu ya, langsung tanya ke yang ini kedatangan Big Boss bintang spesial. Bintang tamu yang dipaksa. ya, jadi sang protektor. Selamat sore Pak Dimas. Sore, Pak Dimas. Sore, teman-teman. Selamat sore Pak Dimas. Mas Umami, Mas Angger, Mas Erik. Iya. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Ini seperti biasanya kita ngakak. Sekarang kita ngakak bersama Pak Dik. Kita menjadi lebih berakhlak ya sekarang. Beradab ya. Biasanya kita mau bahas apa nih Pak Angger atau Mas Angger? Pada episode pertama kemarin kan kita udah bahas ini ya Mas Umami ya, jadi tentang gimana sih sawit kita itu berproses ya hingga sampai saat ini gitu kan. Ya. Terus kita jelaskan juga apa sih sawit kita. Jadi kemarin kan kita belajar tentang sejarah ya. Kemudian kan diupload pas kita tiknya ya, bukan diuploadnya. Kita tiknya pas 17 Agustus. Ya. Jadi kita ngomongin sejarah. Nah, sekarang pas 18 Agustus. Nah, sekarang setelah hari kemerdekaan kita membahas yang lain. Jadi kemarin ini Pak Dimas. Jadi mungkin kita kenalin dulu ya. Sebetulnya kemarin sudah dikenalin ya Mas ya, Mas Mami ya. Mas sekilas sih kemarin sudah dikenalin. Ya sekarang kita langsung menghadirkan beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian STIPER ya. Masih Pertanian STIPER Yogyakarta. Beliau Pak Dimas Deworo Purito. pantesan hati saya nggak enak. Agak ini ya Pak ya, agak gatal di tangannya ya Pak. Terngiang-ngiang Mas. Rasa ya. Nah, karena kemarin juga menyinggung tentang prosesnya dari sawit kita ini sampai di Fakultas Pertanian Intiper ya, seperti itu. Jadi mungkin hari ini kita akan membahas tentang ya masih berkaitan dengan sejarah yang lalu ya Mas Umami ya. Tentang kita tentunya. Tapi ini dari versi Pak Dekan. Yang aja Pak, yang ini ada berapa versi? Tidak perlu. Jadi siap. Jadi bagaimana kemudian sawit kita ini di Fakultas Pertanian itu nanti harapannya Pak Dekan itu berkontribusinya seperti apa? Kan beliau pasti punya angan-angan kan. Kalau kita kan hanya kita ada nih, kemudian beliau yang punya. Kalau kemarin kita ngomongin beliaunya tuan rumahnya ya. Nah, tuan rumahnya itu pinginnya kita seperti apa? Mungkin kita bisa dengerin gitu. Gitu ya Mas Erik ya. Mungkin Mas Erik bisa nambahin nih apa sih yang perlu kita sampaikan pada sesi atau bincang pakar hari ini ya episode yang. Ya mungkin ini Mas Angger, posisi sawit kita dalam Fakultas Pertanian ini akan diarahkan kemana gitu ya Mas ya, dalam rangka membangun Fakultas Pertanian, karena kan kita bagian juga dari Fakultas Pertanian gitu. Ya, mungkin itu dulu ya satu-satu ya pertanyaan. Bisa pusing nanti saya ini. Mas Erik posisinya sawit kita ya. Gimana Pak? Terima kasih sekali Mas Angger, Mas Umami, Mas Erik dan teman-teman semua. Saya kira di sawit kita ini kita ada bertujuh ya tim intinya, ada Pak Purwati, Bu Siwi dan Bu Dani. Saya terima kasih sekali. Ini kegiatan sawit kita ini bagi Fakultas Pertanian. Kalau menurut saya ini adalah sebuah kolaborasi antara kegiatan penelitian juga pengabdian di situ. Kemudian juga ada pendidikan juga di situ seperti Tridharma pada umumnya itu bisa terangkum di kegiatan sawit kita. Dan ini juga kolaborasi SDM yang unggul di Fakultas Pertanian antara dosen senior atau dosen yang sudah lama punya banyak pengalaman dengan dosen-dosen muda yang motivasinya sangat tinggi, energinya masih sangat tinggi, kemudian kemampuannya penguasaan ilmu dan teknologi ke-IT-nya juga tinggi, dikolaborasikan dengan dosen-dosen senior yang punya banyak pengalaman tentang pengetahuan juga keterampilan di bidang persawitan ini
wadahi dalam wadah sawit kita. Saya kira ini posisi sawit kita di Fakultas Pertanian yang memiliki posisi yang sangat strategis, Mas Erik, Mas Angger, Mas Umami. Strategisnya di mana? Ya kita akuilah, ya kita memang harus mengakui, dan itu bukan mengada-ada. Ya. Bahkan ya realitas selama dari tahun 2005 sampai dengan 2021 ya. 21. Sudah berapa lama itu ya, kurang lebih 6 tahun lebih. 16 tahun ya. 16 tahun. 10 tahun lebih. Sudah 16 ya. 16. 16 tahun itu ketika Instiper ini membuka minat waktu itu, minat SPKS. Itu SPKS itu sarjana perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya, animonya sangat besar dan semakin besar sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa ya kita ini sebagian besar mahasiswa di Fakultas Pertanian, bahkan di institut sendiri itu ya berasal dari teman-teman generasi muda, para ya penerus dari sawit, dunia perkelapa sawitan nantinya, yang saat ini mungkin orang tuanya mengelola sawit, nanti akan turun kepada mereka. Nah, disitulah posisi yang sangat strategis kita mendapatkan kesempatan di sawit kita ini. Nanti pendidikan, teman-teman mahasiswa bisa dilibatkan, penelitian adik-adik mahasiswa bisa dilibatkan, pengabdian masyarakat juga sudah, terima kasih sekali, dilibatkan dari Sabang sampai Merauke oleh sawit kita ini, dipersatukan dalam rumah sawit kita, Pak Heri. Saya kira posisinya sangat strategis lagi. Dan ke depan itu posisi saat sekarang begitu. Ke depan dari kegiatan sawit kita ini, saya berharap, dan insya Allah ini juga teman-teman menjadikan motivasi teman-teman. Kita berharap kalau kegiatan ini nanti sudah selesai, ini akan menjadi semacam embrio dari lab gitu ya, lab untuk keberlanjutan sawit kita ini, kepada lab semacam lab big data dan sebagainya. Karena teman-teman di sawit kita ini sudah punya banyak sekali informasi-informasi yang bisa dikembangkan, bisa dibagikan, bisa diturunkan dan sebagainya. Saya kira ini akan menjadi sebuah lab yang besar dan bisa mewarnai perkembangan sawit di negara Indonesia ini khususnya, dan mungkin bisa ke internasional ya, alhamdulillah. Amin. Ya, pokoknya teman-teman ini harus siap go internasional lah. Kalau go internasional, saya kira teman-teman dari kita habis ini beli tiket Pak ke Singapura. Kita Go internasional. bayar sendiri-sendiri ya. Tadi jangkauannya luas Pak ya, sampai ke mahasiswa, Ya. sampai ke Ya, dari mahasiswa itu ya, dengan sawit kita ini kan teknologi dari Panjenengan Sedaya ini kan bisa diterapkan oleh mahasiswa, ya bisa menjangkau kemana-mana, apalagi dalam suasana pandemi ini. Ya satu-satunya semangat yang untuk men-sharekan, menyebarkan, mereplikasi pengetahuan ya lewat teknologi seperti ini. Jadi ini ya, sawit kita bisa jadi salah satu media ya untuk menyampaikan informasi tentang ya ilmu tentang budidaya kelapa sawit. Betul. Dan tentunya manajemennya yang lain juga, bisnis juga ada di situ. Betul sekali Pak Umami, Pak Angger, yang memang dari sisi sosial, ekonomi, budidaya, dan lingkungan sepertinya sudah lengkap sekali Pak Erik, Pak Angger, Pak Umami tercakap dalam sawit kita ini. Betul. Dan ke depan kan ya memang sawit juga harus berlanjut toh. Iya. Ya masih banyak Iya, PR. iya, Pak. Masih banyak PR ya, tapi sawit tidak mungkin keniscayaan kalau sawit tidak. Tapi sawit harus maju, diperbaiki terus. Siapa yang bisa memperbaiki ya generasi muda-muda ini. Berarti ini ya Pak ya, salah satu bentuk dukungan kita di Fakultas Pertanian untuk menjadikan sawit ini lokomotif kesejahteraan di Indonesia ini ya Pak ya. Amin, pasti itu. Saya sangat berharap seperti itu. Lokomotif adalah lokomotif yang bagus, yang cepat, yang standar, yang sesuai dengan kriteria, berbagai macam kriteria internasional dan nasional. Kita harus buat lokomotif yang seperti itu Pak Erik. Kita siapkannya seperti itu. Bareng-bareng dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan stakeholder yang ada, dengan petani, utamanya petani nih. Nah ini saya hampir lupa, ini bakal penting nih.
Ini Pak Erik. Kuncinya. Nah, kuncinya ini. Benar. Ya nih. di petani, Mas. Petani, Untuk betul. teringat, Untuk teringat ya. Saya kalau sudah enak itu terus lupa petani, Pak. Ya. Kok kayak siapa gitu, Pak? Ya, siapa Mas Erik ya? Ya, biasanya orang itu kalau ingat petani itu kalau ada kebutuhan toh, menjelang 5 tahun terus ingat petani. Ada siklusnya, Pak. Ada siklusnya. Ya kita harus ingat selalu petani ya. Petani kelapa sawit ini hampir berapa persen ya? Mungkin 41% ya luas lahannya ya. Luas lahannya. Sekitar itu, Pak. Ya, luas penguasaan lahannya sekitar 45-46%, Pak. Nah, itu artinya perkebunan rakyat kan, perkebunan kelapa sawit rakyat kan cukup luas. Iya. Dan itu kemungkinan yang paling banyak untuk berkembang kan di perkebunan kelapa sawit itu ya. Iya. Karena perkebunan besar juga aturannya semakin ketat. Di perkebunan sawit juga harus sawit rakyat harus berkembang. Salah satunya kan harus bersinergi dengan perkebunan besar kalau di kemitraan itu ya. Iya. Nah, kemitraan. Nah, karena memang perkebunan rakyat ya punya keterbatasan Iya. akses, modal, Fasilitas ya, Pak, teknologi. Nah, dari situ itu perlu PR untuk diajak bangun bersama, setara dengan perkebunan besar, pelan-pelan diajak. Ya, yang perkebunan besar sudah mau mengajak, yang nanti perkebunan rakyat yang juga harus mau diajak. Ya, tak? Iya, saling Kalau- bersinerginya Ya, seperti itu ya. betul. Harus bersinergi bareng-bareng. Nah, Yang itu besar narik, yang besar, kecil ini yang mau ditarik. betul, betul. Sehingga- Betul. Jadi dan di situ, nah kita berkolaborasi juga dengan ya tentu pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan berbagai jaringannya, karena yang memiliki alat intervensi dan apapun diakui hanya pemerintah yang bisa memaksa, syukur tidak dipaksa tapi menghimbau dan sebagainya itu kan pemerintah. Nah, Jadi memang ini baik, Mas, butuh ini ya kehadiran pemerintah di situ juga. Ya. perlu sekali baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, saya kira banyak dilibatkan dalam kegiatan ini. Kapan itu kan ada kegiatan webinar sawit kita yang dengan Kementerian Pertanian, Ya. Oh iya. petani Itu segala apa Ya. ya Pak Erik ya. dari Iya. peserta Pemda, Petani, terus kemudian ada dari penggiat juga, pegiat juga nggih, Penggiat betul juga betul di betul. sawit. Betul. Seperti Nanti itu. bisa dicek Akademisi. ini ya di link kita nih kan Ada, ya. di channel kita ada ya. Ada Ya. Sudah kita Ah, upload sih. juga Pak. Nah, itu. Kemarin webinar Terima kita. kasih sekali. Desain udah. Terus yang tak kalah penting saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Kehati, Ya. Keanekaragaman Terima kasih. Yayasan Keanekaragaman Hayati yang sudah mempercayakan kegiatan ini kepada kami Fakultas Pertanian, dan insya Allah kami Fakultas Pertanian bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Pak. Ya kita selalu ini Pak, ya, berusaha yang Ya. terbaik untuk Ya. memberikan apa yang kita punya untuk Ya. pertama untuk ini pekebun rakyat lah. Kebun rakyat. Iya. Ya, Nah, apalagi sebenarnya kan kita lebih mudah ya, selam- Mas, ya, masuknya Ya. gitu. apalagi sudah selama 15 tahun ya, Mas dan Pak Angger, kita berkecimpung di pendidikan yang berfokus Dan pada kelapa sawit ya, Pak ya. Betul. Mungkin saat yang tepat juga untuk kita mulai berkontribusi tidak hanya pada pendidikan mahasiswa ya, Pak ya, Ya. tapi juga ke petani. Betul. Mungkin juga sebagian petani itu anaknya ada yang disekolahkan di kita juga mungkin dulu, Pak ya. Benar, sebagian besar Mas, betul. Banyak ya. Banyak. Oh, banyak. Dari setiap tahun itu kan kita paling tidak ada 7 sampai 8 kelas yang SPKS. Kalau dikalikan 30 saja sudah 240. Ya. Ya toh? 240 itu rata-rata ya sebagian besar dari keluarga petani Petani sawit ya. kelapa sawit ya, petani kelapa sawit rakyat, juga ada yang dari putra-putri dari planter atau pekebun juga banyak, Mas. Jadi Memang kita sudah dekat ya, Pak. ya Sebelum sudah ngeklik lah Ngeklik, antara ya, ya sebentar lagi anak-anak yang sudah mahasiswa ini kan juga akan menggantikan orang tua. Ya. Ya kan? Kita akan bahas nanti generasi milenial. Ya. Nah itu Pak. Nah, Betul. Kelapa Milenial sawit. yang siap untuk terjun di perkebunan kelapa sawit. Betul, betul, betul. Terima kasih sekali. Karena memang kita kan sebetulnya tadi yang seperti disampaikan Mas Erik, karena kita sudah ada kalau tadi Pak Dekan bilang kliknya, sebetulnya kita masuk untuk ke petani itu lebih mudah, apalagi kita kan lembaga
pendidikan ya Pak ya. Ya, betul. Padahal kalau setiap kolaborasi itu biasanya ada praktisi, pengampu, pemerintah, pengampu apa ya, Pemda gitu Pak ya, dan pasti ada akademisi di dalamnya untuk mengimbangi itu. Jadi kita pas lah, lengkap. Jadi apalagi ditambah sawit kita ini, wah itu akan memudahkan kolaborasi ke tiganya Pak ya, petani, perusahaannya Pak, perusahaan, pemerintah daerah, kemudian ya akademisi juga apa ya, nanti pihak stakeholder mungkin ke depan juga akan banyak bergabung dengan kegiatan ini. Saya kira menjadi lebih nganulah, kita besar bersama ya. Kita bisa besar bersama-sama untuk sawit di Indonesia ini. Menarik sekali ya. Nah, langsung dari Dekan Fakultas Pertanian, langsung dari penanggung jawabnya nih sawit kita, paling atas. Paling kita lihat ya kalau dibanding teman-teman ini saya di atas. Pokoknya saya terima kasih sekali nih dengan teman-teman yang muda-muda ini yang semangat, kemudian ya maju dalam teknologi informasi ini, bisa menggandeng kita bareng-bareng berkolaborasi dengan dosen-dosen yang senior untuk mewujudkan kegiatan ini, mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian, melakukan pengabdian, kemudian membuat bahan ajar dari kegiatan ini. Fakultas Pertanian akan sangat terbantu itu karena semuanya ya akan meningkatkan performa Fakultas Pertanian. Terima kasih sekali. Tingkat ini Pak ya, tingkat pemanfaatan teknologi di Fakultas Pertanian sekarang seperti apa Pak? Apakah naik kah atau seperti apa? Saya kira naik ya, memang belum ada untuk persentasenya belum, tapi beberapa kalau saya lihat di judul-judul skripsi mahasiswa yang sekarang ini judulnya sudah saya sudah istilahnya nggak bisa mengikuti, artinya istilahnya itu pasti ada sentuhan-sentuhan teknologinya itu. Nah itu sudah saya ikut bangga, ikut senang, kemudian juga ya memang ke depan kita harus seperti itu. Memadukan antara ya memang ilmu pertanian, ilmu perkebunan kan ilmu yang lama. Tetapi dengan yang lama itu dengan sentuhan-sentuhan teknologi itu kan ya tidak urusan gitu. Era 4.0 Pak ya. Ya, betul. Ini juga tantangan juga untuk dosen baru. Karena kan bentuk penelitiannya sudah sangat-sangat advance, maju gitu. Terus mahasiswa juga ya kita akui Pak lebih canggih juga dari kita. Betul. Gitu ya Pak ya. Itu lebih untuk teknologi sebenarnya lebih cepat ya. Ya haus gitu ya, Mas. Cuman kadang mereka tuh manfaatinya aja sih yang belum terarah. Kita udah mengarahkan. Bagus sekali nih.